Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Jemaah, para ikhwah dan juga para akhwat, dan juga kepada pemirsa yang menyaksikan kajian kami via online pada kesempatan kali ini, tidak ada kata yang paling layak kecuali puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak sekali kepada kita. Kalaulah seandainya kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah, kalaulah seandainya lautan menjadi tinta dan ranting-ranting pepohonan menjadi pena, hendak menulis nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Walaupun mendatangkan tinta semisal itu pula, maka benarlah apa yang telah Allah sebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalaulah seandainya kalian hendak menghitung nikmatku, kata Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Subhanallah jemaah, betapa banyak nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Semoga salam beriringan dengan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti petunjuk beliau sampai hari kiamat. Para ikhwah sekalian dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari Sabtu, yakni bertempatan pada tanggal 19 Safar 1443 Hijriyah, atau bertepatan dengan tanggal 25 September 2021, kita duduk sejenak selesai salat subuh kita mengingat akhirat, yakni akhirat adalah tempat abadi kita, yang mana kita hidup di dunia ini sejatinya adalah sebagai seorang musafir, sebagaimana seorang yang sedang melakukan perjalanan lalu dia singgah di satu tempat, maka kelak dia akan pasti melanjutkan perjalanan pada berikutnya. Inilah kita sekarang. Sekarang kita masih hidup di dunia, kita masih bisa menginjakkan kaki kita di atas permukaan bumi ini. Maka suatu saat kelak kita semuanya akan bertemu dengan malaikat maut. Maka semua apa yang kita lakukan tinggallah kenangan. Maka berbahagialah kalau seandainya kenangan tersebut adalah ketaatan kepada Allah, dan celakalah
apabila kenangan tersebut dipenuhi dengan maksiat. Maka ya ikhwan dan juga akhwat, hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, seorang muslim seharusnya dia adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas. Siapa mukmin yang cerdas tersebut? Hal ini pernah ditanyakan oleh sahabat, ayyul mu'min aqyas? Siapakah mukmin yang cerdas? Maka Nabi menyebutkan mukmin yang cerdas adalah mereka yang senantiasa mengingat kematian dan menyiapkan bekal. Perhatikan ikhwan. Mukmin yang cerdas adalah mereka yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan amal setelah kematian. Jadi tidak cukup hanya sekedar mengingat kematian tanpa mempersiapkan bekal. Tidaklah cukup. Maka seyogyanya seorang muslim, baik laki-laki ataukah wanita, mereka memperbanyak mengingat kematian. Setelah mereka mengingat kematian, maka mereka pun mempersiapkan amal dengan sebanyak mungkin. Maka seorang muslim harus cerdas, harus pandai melihat masa depan sesungguhnya. Maka kematian adalah masa depan kita yang sesungguhnya, yang tidak akan seorang pun terlewati dari masa depan tersebut. Maka hendaknya kita cerdas dalam masalah ini, dan hendaknya kita menjadikan prioritas amalan kita. Kenapa? Ketika kita wafat harus kita tinggalkan kenangan. Maka Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, memberikan nasihat kepada kita bahwasanya apabila manusia telah wafat, sebagaimana Nabi kita yang mulia bersabda, idza mata insan, atau dalam riwayat yang lain menyebutkan idza mata ibnu adam in qata'a amaluh illa min thalas. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, kata Nabi, atau apabila manusia telah wafat, maka semua amalannya akan terputus. Semua amalannya akan terputus. Kecuali 3 hal. Kecuali 3 hal. Yang mana 3 hal amalan tersebut tidak akan terputus selama-lamanya. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, yakni sedekah jariyah. Maka kalau seandainya kita diberikan harta oleh Allah, jika seandainya Anda diberikan harta oleh Allah, berinfaklah, bersedekahlah. Ya, yang mana dengan sedekah Anda, dengan infak Anda, siapa tahu dengan itu Allah Jalla wa Ala menyelamatkan Anda dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Dan kalau seandainya Anda telah wafat, lalu Anda berinfak kepada sesuatu hal yang bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin, maka selagi hal yang kita infakkan tersebut dipakai, digunakan oleh kaum muslimin, maka kita akan senantiasa mendapatkan pahalanya walaupun kita telah wafat. Semisal bangun masjid, bangun mushola, bangun ma'had, pondok pesantren, atau membuat jalan, atau membiayai penuntut ilmu, ya, dan yang semisalnya. Dan yang kedua adalah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu tanfa'u bih, ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Maka kalau Anda memiliki ilmu, ajarkan ilmu tersebut. Para ulama mengatakan zakatnya ahlul ilmu, zakatnya ilmu dengan diajarkan, ya diajarkan, dan tentunya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah waladun salihun yad'u ilaih, atau waladin salihin yad'u ilaih, yakni doa anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka itulah 3 amalan yang apabila kita telah wafat, maka
ya pahalanya akan terus mengalir. Maka di antara 3 amalan tersebut ya ikhwan, yakni hendaklah yang kita menjadikan istidlal, sisi pendalilan kita pada pertemuan kali ini adalah ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu, para ulama menyebutkan ada 2, ya. Ada ilmu la yanfa, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan yang kedua adalah ada ilmu yang bermanfaat. Kapan ilmu tidak bermanfaat? Yakni ketika seseorang dia berilmu, tidak ada rasa takut dia kepada Allah. Tidak ada rasa takut dia kepada Allah. Ya, dia mempelajari agama bukan untuk melembutkan hatinya, malah untuk memperkeras hatinya, waliyadzubillah. Maka yang seperti ini dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yakni apa? Semakin dia berilmu, semakin takut dia kepada Allah. Semakin berilmu, dia semakin berhati-hati dalam bersikap, dalam bertutur kata, dan yang semisalnya. Semakin berilmu, dia semakin baik kepada istrinya, semakin baik kepada anaknya. Seorang istri semakin baik kepada suaminya, dan seorang anak semakin baik kepada kedua orang tuanya. Semakin berilmu, akhlaknya semakin baik. Semakin berilmu, amal ibadahnya semakin banyak. Semakin berilmu, dia pun semakin berhati-hati dalam segala hal. Inilah ilmu yang bermanfaat. Subhanallah ya kan. Maka seseorang tidak akan bisa mendapatkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, kalau seandainya mereka tidak mengetahui rambu-rambu yang harus mereka lalui. Maka para ulama kita, mereka banyak menulis kitab-kitab agar apa? Agar kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat. Di antaranya adalah buku kitab Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, dengan nama buku beliau dengan nama kitab buku beliau Kitabul Ilm. Ini kitabnya ilmu. Di sana dibahas tentang permasalahan seputar ilmu, adab, dan yang semisalnya. Kemudian ya ulama sekarang ya pada zaman ini di antaranya adalah Khulasatu Ta'zimil Ilmi, yakni ringkasan pengagungan ilmu yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih Al-Utsaimin. Ya, Dr. Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, yang mana buku ini yang kita kaji. Dan ulama-ulama terdahulu ya ada membuat buku yang bernama dengan Tazkiratus Sami' wal Mutakallim wal Adabil Alim wal Muta'allim, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah. Dan ulama sebelumnya lagi, yakni kitab yang disebut dengan Ta'lim Al-Muta'allim, ya, Ta'lim Al-Muta'allim, ya, dan yang semisalnya. Dan banyak sekali buku-buku tentang seputar adab dalam menuntut ilmu, agar apa? Agar kita bisa meraih ilmu tersebut dan agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Naam, subhanallah ya ikhwan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, apa yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya Khulasatu Ta'zimil Ilmi. Buka halaman 14 bagi ikhwan sekalian yang ada bukunya atau ada PDF-nya. Ya, sebelum kita memulai pada pokok yang ketiga, maka sebagaimana telah disebutkan oleh Syekh ya di awal bukunya, bahwasanya seseorang itu tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dia harus membersihkan tempat ilmu tersebut. Apa tempat ilmu itu, ikhwan? Hati. Nah, dan hati seseorang tidak akan bisa bersih kecuali dia harus berusaha menghilangkan penyakit-penyakit hati. Maka disebutkan ada 2 penyakit hati yang paling besar, dan ini adalah asal dari penyakit hati tersebut. Apa yang pertama? Ini hendaknya dia menghilangkan syubhat
penyakit syubhat dihilangkan di dalam hatinya. Ya, syubhat, di mana syubhat ini akan hilang dengan ilmu yang benar. Ya, dengan ilmu yang benar. Ya. Kemudian penyakit yang kedua adalah syahwat. Yani syahwat. Di mana syahwat ya akan bisa dihilangkan dengan ilmu yang bermanfaat. Ya. Syubhat itu apa? Keracuan di dalam beragama yang dia tidak bisa membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan. Itu adalah syubhat, keracuan di dalam beragama. Syahwat adalah sesuatu yang diingini oleh hawa nafsunya. Ya, sesuatu yang diingini oleh hawa nafsunya. Ya, berupa cinta kepada dunia, ya berupa cinta kepada sanjungan manusia, cinta kepada popularitas, ya cinta ya kepada jabatan, kemudian memiliki penyakit hati semisal dengki, dendam, riya, sum'ah dan yang semisalnya. Itu adalah penyakit-penyakit hati yang mana apabila penyakit-penyakit hati tersebut ada di dalam hati kita, maka akan menjadi penghalang dalam menuntut ilmu. Maka Syekh menyebutkan ya, pokok yang pertama kita merajaah sejenak, yakni sebelum kita mendapatkan ilmu, meraih ilmu, maka hendaknya kita membersihkan wadah ilmu tersebut. Ini apa? Hati. Ya, bahwasanya setiap segala sesuatu itu ada tempatnya. Ya, betul enggak ikhwan? Air ada tempatnya. Apa tempat air? Gelas, bak, ya enggak? Ya. Kita ada tempat di mana? Dia di rumah. Ya kan? Nah, demikian juga dengan ilmu. Ilmu itu ada juga tempatnya. Di mana tempatnya? Yakni hati. Maka semakin bersih hati seseorang, semakin bersih tempat ilmu, maka akan semakin mudah ilmu tersebut akan masuk ke dalam hatinya. Ya. Kemudian yang kedua, pokok yang kedua adalah keikhlasan. Keikhlasan, pentingnya seseorang untuk ikhlas di dalam niatnya. Maka disebutkan oleh Syekh, seseorang itu tidak akan benar dalam menuntut ilmu, tidak akan ikhlas dalam menuntut ilmu kecuali apa? Ada 4 hal dalam dirinya. Yang pertama adalah raf'ul jahli an nafsihi. yakni dia menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya. Dia niatkan untuk mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya. Yang kedua, raf'ul jahli 'anil khalqi, yakni niatnya adalah untuk mengangkat kebodohan yang ada pada manusia dengan diajarkan ilmu tersebut, dengan membimbing mereka, ya, sehingga dengan itu ya mereka akan mendapatkan kemaslahatan bagi dunia mereka dan juga akhirat mereka. Dan yang ketiga, yakni ihya'ul ilmi, menghidupkan ilmu dengan apa? Dengan menjaga, dengan menghafalnya, ya, dan dengan menjaganya, ya, kemudian dengan mengajarkannya. Dan yang keempat adalah al-amalu bil ilmi, dan mengamalkan ilmu tersebut. Inilah 4 hal yang apabila ada pada diri seorang penuntut ilmu, maka sungguh dia telah ikhlas di dalam menuntutnya. Nah, ikhwan, kita lanjutkan pada pokok yang ketiga. Qala musannif hafizahullahu ta'ala al-maqidus tsalits, yakni pokok yang ketiga. Pokok yang pertama apa tadi? Apa pokok yang pertama? Apa pokok yang pertama? Menghilangkan apa? Membersihkan tempat ilmu, yakni hati, membersihkan hati. Ya. Kedua apa? Mengikhlaskan niat, mengikhlaskan niat. Dan yang ketiga adalah jama'u himmatin nafsi alaih, yakni apa? Mengumpulkan semangat jiwa dalam menuntutnya.
yakni apa? Mengumpulkan semangat jiwa dalam menuntutnya. Maksudnya apa, ikhwan? Membulatkan tekad dalam menuntut ilmu. Ya. 6. Yang membulatkan tekad dalam menuntut ilmu. Ya, maksudnya apa? Memiliki semangat yang kuat. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memberikan nasihat kepada muridnya, "Akhi lan tanalal ilma illa bi sittatin, sa'unbika an tafsiliha bi bayanih." Wahai saudaraku, kata Imam Syafi'i rahimahullah, Anda tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal, dan akan aku sampaikan, akan aku jelaskan kepadamu 6 hal tersebut. Maka beliau mengatakan yang pertama adalah zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatul ustadun. Ya, wa suhbatul ustad wa tulul zaman. Yakni apa? Yakni kecerdasan, kesungguhan, semangat, memiliki bekal, senantiasa bersama ustaz, dan waktu yang panjang. Ya, maka di antara nasihatnya adalah apa? Wahirsun, wajtihadun, wahirsun. Yakni memiliki semangat dan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Maka pentingnya ikhwan dan juga para akhwat rahiman rahimakumullah. Maka terutama kita seorang ayah dan Anda seorang bunda atau seorang umi atau seorang abi, ketika kita mempunyai anak-anak kita, maka kita berikan nasihat kepada anak-anak kita bahwasanya, ya, Anda wahai anakku, wahai ananda, tidak akan bisa mendapatkan ilmu sampai ananda memiliki semangat yang kuat dalam meraih ilmu tersebut. Semangat yang kuat. Ya. Dan juga ketika kita seorang guru, seorang ustadz, seorang ustazah, ketika kita memiliki murid, maka kita sampaikan nasihat kepada mereka bahwasanya Anda wahai para penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu sampai kalian memiliki semangat yang kuat dalam menuntutnya. Semangat yang kuat, ya ikhwan. Maka kata Syekh rahimahullah hafizahullah, tujma'ul himmatu 'alal matlubi, yakni apa? Terkumpulnya semangat atau tekad yang kuat dalam mencapai sebuah tujuan bitafaqqudi thalathati umurin. Ya, bisa terkumpul dengan 3 hal. Maksudnya apa? Seseorang tidak akan dikatakan semangat yang kuat dalam menuntut ilmu, ya, atau seseorang itu dia tidak akan bisa mencapai sebuah tujuan yang dia inginkan kecuali ada 3 hal yang ada pada dirinya. Faham maksudnya, Ikhwan? Ya, seseorang itu dia tidak akan bisa mencapai sebuah tujuan kecuali dengan apa? Dengan 3 perkara. Maksudnya apabila ada 3 perkara ini pada diri seseorang, dia akan berhasil. Ya, demikian juga seseorang penuntut ilmu, mereka tidak akan mendapatkan ilmu kecuali harus ada 3 hal dalam diri mereka. Apa itu yang pertama? Yang pertama kata Syekh adalah al-hirsu ala ma yunfa'u, ala ma yanfa'u. Yang pertama adalah al-hirsu ala ma yanfa'u. Yang pertama adalah semangat, ya, memiliki semangat atas apa-apa yang bermanfaat. Jadi apa? Memiliki semangat yang tinggi atas apa-apa yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Ini semangat dalam menuntut ilmu, ya ikhwan. Semangat dalam menuntut ilmu. Ya, maka Syekh menyebutkan famata wufiqal 'abdu ila ma yanfa'uhu harasa 'alaih. Ya, maka kapan saja seseorang itu mendapatkan
apa-apa yang bermanfaat baginya, niscaya dia akan semangat dalam meraihnya. Maksudnya adalah apabila seseorang dia meyakini bahwasanya dia hendak mendapatkan sesuatu itu harus diiringi dengan apa? Semangat yang tinggi. Ya, misalkan seseorang yang dia hendak sukses, apa yang harus dia lakukan? Kerja keras, betul nggak Ikhwan? Kerja keras. Ya, kalau seseorang hendak sukses maka dia harus bekerja keras. Ya, malamnya menjadi siangnya. Ya, dia lebih banyak bekerja daripada istirahatnya. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwasanya apa yang dia kejar itu adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya dan juga bisa memberikan manfaat kepada keluarganya. Dia pun akan bersemangat untuk melakukannya. Betul enggak nih? Iya. Ya. Seperti siapa? Seperti orang yang mengejar dunia. Para pencari dunia, para pecinta dunia, maka mereka akan menghabiskan waktu mereka hanya sekedar untuk dunia mereka. Hanya sekedar perut mereka bisa terpenuhi dengan makanan. Hanya sekedar mereka bisa mengumpulkan harta dengan sebanyak mungkin. Kenapa? Karena mereka meyakini apa yang mereka raih tersebut adalah sesuatu yang bermanfaat baginya dan dia pun semangat untuk melakukannya. Demikian yang seharusnya juga dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Maka sejatinya kita adalah penuntut ilmu. Maka ketika kita menuntut ilmu, maka hendaknya kita senantiasa bersemangat dalam meraihnya, semangat dalam meraih ilmu tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-isti'anatu billahi azza wa jal fi tahsilihi. Yang kedua adalah meminta pertolongan kepada Allah dalam menggapainya. Faham ya ikhwan ya? Maka setelah kita bersemangat untuk meraih ilmu tersebut, dalam menuntutnya, dalam meraihnya, maka hendaknya kita isti'anatu billah, yakni meminta pertolongan kepada Allah dalam meraihnya. Ini penting ya ikhwan. Ya, tidak boleh kita menyandarkan kecerdasan kita dalam menuntut ilmu. Tidak boleh kita mengandalkan kemampuan kita dalam menuntut ilmu. Tidak boleh. Kenapa? Karena sejatinya kalaulah seandainya bukan karena pertolongan Allah, maka niscaya kita tidak akan bisa duduk di majelis ilmu. Subhanallah. Ya. Maka hendaknya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih ilmu. Dan hal ini ya ikhwan, bukan dalam masalah akhirat saja, semuanya dalam masalah dunia, ya apalagi dalam masalah akhirat. Maka jangan sekali-sekali kita mengandalkan kemampuan kita, jangan sekali-sekali kita mengandalkan kecerdasan kita, keahlian kita. Jangan. Kenapa? Kalau seandainya seseorang dia menyandarkan kepada keahliannya, menyandarkan kepada kemampuannya, menyandarkan kepada kepintarannya, maka niscaya dia tidak akan bisa sukses di dalam segala hal. Kenapa? Karena sejatinya seseorang itu bisa sukses, ya di balik itu ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, maka yang kedua adalah al-isti'anatu billah azza wa jal fi tahsilihi, yakni apa? Meminta pertolongan kepada Allah dalam menggapainya. Yang ketiga, nah ini ingat ya kawan ya, ada tiga hal kata Syekh. Apa yang ketiga? Adamul ajzi, ya an bulughil bughiyati minhu, yakni apa? Adanya konsisten dan tidak lemah dalam menggapai tujuan tersebut. Yang ketiga apa? Adanya konsisten atau tahu apa konsisten itu apa? Apa konsisten? Nah, istiqomah. Adanya keistiqomahan dan tidak lemah dalam menggapai tujuan tersebut. Istiqomah sulit ya ikhwan. Ya. Maka subhanallah, kalau kita sibukkan diri kita dengan ilmu dan ilmu,
Maka subhanallah, ini merupakan karunia Allah yang tidak Allah berikan kepada siapapun. Kenapa? Karena harta Allah berikan kepada siapa saja, baik dia mukmin ataukah dia kafir, baik dia ahlu maksiat ataukah ahlu taat, ya, semuanya Allah berikan. Tapi kalau ilmu tidak, ya ikhwan. Termasuk orang yang senantiasa belajar, subhanallah. Dan kami ada melihat mereka yang semangat dalam menuntut ilmu, subhanallah. Ya, di mana-mana ada kajian asatidzah, mereka hadir. Ya, mereka menyibukkan diri mereka, mereka meluangkan waktu mereka demi ilmu. Kenapa? Karena majelis yang terbaik di atas permukaan bumi ini adalah majelis ilmu. Majelis ilmu, majelis yang di dalamnya mengingatkan kita untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat. Subhanallah. Ya, maka berbahagialah kita kalau seandainya Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa untuk duduk di majelis ilmu, belajar kepada asatidzah yang mereka memiliki akidah dan manhaj yang benar, yang lurus tersebut. Maka seseorang yang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali apa? Dengan 3 hal. Apa yang pertama? Semangat yang kuat. Ya, semangat. Yang kedua apa? Meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Meminta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga apa? Konsisten. Ya, istiqamah. Dan tidak lemah dalam menggapai tujuannya. Subhanallah ya ikhwan. Subhanallah. Masya Allah. Ya, maka kalau seandainya ada 3 hal ini pada diri kita, maka kita akan bisa meraih ilmu. Dan tidak hanya ilmu, kalau seandainya dalam masalah perkara dunia pun, kalau ada 3 hal ini pada diri kita, insya Allah, biiznillah, kita akan berhasil dalam meraih dunia ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, berhasil dalam meraih dunia itu menurut versi siapa? Menurut versi masyarakat kah? Kalau masyarakat kita ya kan, kalau misalkan ini mohon maaf, misalkan sudah jadi PNS misalkan, wah dia jadi manusia dah katanya, jadi orang, kan? Subhanallah. Emang kalau pegawai swasta bukan jadi orang, sukses berarti. Itu dalam apa? Kacamata manusia masyarakat. Nah, dalam kacamata siapa ini? Sukses dalam meraih dunia, tentunya dalam kacamata syariat ya ikhwan. Yaitu apa? Pekerjaan yang paling baik itu pekerjaan apa ikhwan? Faham maksudnya? Pekerjaan apa yang terbaik untuk kita? Pekerjaan yang paling baik itu pekerjaan apa? Ada yang tahu? Hah? Hah? Menghasilkan dari tangan sendiri. Kurang tepat. 90 nilainya. 50. Apa ikhwan? Ini ana nukil dari ceramah kajian Al-Ustad Khaliful Hadi ya, enggak salah ya, apa? Khaliful Hadi, sahih. Hafizahullah. Ya, ketika di Pontianak beberapa tahun yang lalu, ketika membahas tentang kaidah fiqhiyah kalau tidak salah ya. Beliau mengatakan, hafizahullah, ini saya menukilkan perkataan beliau. Pekerjaan yang terbaik bagi Anda ada 2 hal. 2 hal ini ikhwan, catat ini, boleh nih. Ya. Pekerjaan yang terbaik, yang paling baik bagi Anda harus ada 2 syarat. Harus ada 2 syarat ini. Kalau tidak ada 2 syarat ini, maka pekerjaannya bukanlah yang terbaik. Lihat ikhwan, dalam bekerja apa yang kita cari? Minum loh. Saya minum tangan kanan ya. Kalau di kamera depan, tangan kiri ini. Nanti komen, ngapa minum tangan kirinya? Tangan kanan nih minumnya. Bismillah. Apa tadi pertanyaan tadi? Pekerjaan yang terbaik ada 2 syarat. Enggak, tadi apa setelah itu? Lupa nah. Apa tanyanya? Dari Ustaz Khaliful Hadi. Khaliful Hadi. Baik, 6. Ya, sebagaimana Ustaz Khaliful Hadi hafizahullah menyebutkan. Jadi ada 2 syarat dikatakan pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang terbaik. Oh iya, dalam mencari harta
apa yang kita prioritaskan, ikhwan? Dalam mencari harta dunia ini, apa yang harus kita dahulukan? Banyaknya kah atau keberkahan? Keberkahan. Atau mau banyak harta yang berkah ataukah sedikit yang berkah? Hah? Banyak yang berkah, ya sama. Anda pun mau juga seperti itu kan? Banyak tapi berkah, subhanallah. Sedikit tapi berkah, ini baik. Tapi yang ada lebih baik, banyak tapi berkah. Dan ini tidak semuanya Allah berikan. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Intinya adalah kita syukuri apa yang ada pada diri kita. Ini sebagaimana kemarin kami sampaikan ketika kajian muslimah menjadi perhiasan terindah. Ya, pada hadis yang kedua daripada Kitabul Jami'. Ya, dari kitab Bulughul Maram. Itu oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala. Maka yang menjadi patokan kita adalah mencari keberkahan di dalam harta kita tersebut. Antum pernah lihat ada orang yang bekerja dari siang sampai malam. Siang, malam, pagi, siang, malam. Tapi apa? Enggak kaya-kaya. Ya enggak? Utang tambah banyak. Ya kan? Ya tambah susah, tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Karena hilangnya keberkahan dalam mencari harta tersebut. Ya, maka yang kita cari adalah keberkahan. Maka pekerjaan itu akan dikatakan terbaik apabila ada dua syarat. Yang pertama, yakni syarat yang pertama adalah di dalam pekerjaan tersebut tentunya adalah kerjaan yang halal. Ya, kerjaan yang halal disertai kita ahli dalam bidang tersebut. Paham tak nih? Halal dan kita ahli dalam bidang tersebut. Itu yang pertama. Ya. Maksudnya apa, ikhwan? Dia bekerja memang sesuai dengan keahliannya. Ya, ada orang misalkan dia kerja hanya bisa ngajar. Maka dengan dia mengajar dengan keahliannya, ya tentu saja ya ini adalah halal. Tapi kalau mengajarkan keburukan gimana? Mengajarkan orang curi. Nah, curi seperti itu tidak boleh juga. Ya. Atau misalkan dia ahli dalam komputer misalkan atau yang semisalnya, ya maka dengan keahliannya tersebut, ya dengan pekerjaan halalnya tersebut, maka itu adalah pekerjaan yang terbaik. Tapi harus dipenuhi dengan syarat yang kedua. Ya ini apa? Pekerjaannya, nah yang kedua ini pekerjaannya tidak melalaikan dia dari kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maksudnya apa? Kalau waktu sholat, dia bisa sholat tepat waktu. Waktu dia menuntut ilmu, dia bisa membagi waktunya untuk menuntut ilmu. Sehingga dengan pekerjaannya tersebut tidak menghalangi dia untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Jalla wa'ala wajibkan kepada dirinya. Kenapa? Karena ada orang yang mereka ketika dalam pekerjaan mereka sulit untuk melaksanakan kewajiban dia kepada Allah. Terutama, atau melihat sekarang, yang banyak bekerja di toko-toko di mana itu banyak laki-laki atau wanita? Hah? Wanita ya kan? Jaga konter HP, sama banyak wanita, ada laki-laki jarang. Jaga pom bensin, SPBU, banyak wanita. Ya, apa lagi? Toko baju, sahih, wanita, subhanallah. Nah, kalau seandainya para wanita-wanita tersebut mereka bekerja lalu mereka dilarang pakai jilbab, maka tinggalkan pekerjaan tersebut. Kalau misalkan kita bekerja di satu tempat, lalu kita dilarang untuk sholat tepat waktu, maka pekerjaan Anda bukanlah pekerjaan yang terbaik dan hilang keberkahan dalam pekerjaan tersebut. Subhanallah. Maka pentingnya seorang mukmin dalam mengetahui pekerjaan yang terbaik bagi dirinya. Ya. Temu jam 6 ya. Terakhir ya, 6 terakhir. Satu hadis lagi kita sampai masih sedikit lagi ya. 6. Subhanallah, muka di mata dipanjang. Oh, karena dah lama tak ketemu ya. Masya Allah. Baik. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita ya ikhwan dan juga para akhwat dan juga kepada jamaah yang sedang menyaksikan kajian kami via online pada kesempatan pagi hari ini. Dan juga kepada siapapun yang mendengarkan rekaman kajian kami di channel Muslim TV di Telegram atau di yang semisalnya, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala,
Ya, maka seseorang itu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali apa? Terpenuhi 3 syarat. Apa yang pertama? Semangat yang kuat. Semangat yang kuat, yakni semangat dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua apa? Isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala. Yang ketiga, apa yang ketiga? Istiqamah dan tidak lemah dalam menggapai tujuan tersebut. Maka kata Syekh, waqad jumi'at hadhihi al-umur thalathatu fil hadithi alladhi rawahu Muslimun. Dan sungguh terkumpul 3 perkara ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faham tak maksudnya? Kan saya kan tadi mengatakan seseorang itu dia akan bisa mencapai sebuah tujuan apabila ada 3 hal. Ya, apabila ada tiga hal, 3 perkara pada dirinya. Yang pertama apa tadi? Semangat. Yang kedua apa? Meminta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga apa? Konsisten dan tidak lemah. Nah, ketiga ini kata Syekh terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Apa 3 hal tersebut? Ada pada hadis ini, yakni yang berbunyi ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Kata Nabi, bersemangatlah atas apa-apa yang bermanfaat bagimu. Semangat ya ikhwan. Semangat, jangan loyo. Kalau ada laki-laki yang loyo, lesu, lihat wajahnya, subhanallah. Ya, lihat wajahnya kita capek rasanya. Lesu sekali ya akhi. Antum lesu sekali, semangat, semangat. Lesu sekali, ya. Tidak bergairah. Subhanallah. Apa kata Nabi? Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah atas apa-apa yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Maka selagi sesuatu yang bermanfaat bagi kita, semangatlah. Semangat. Ya, seorang ayah harus semangat ya dalam mencari ma'isyah untuk istri dan anaknya. Seorang bunda harus semangat untuk melayani suaminya, untuk mendidik anak-anak mereka. Seorang anak harus semangat mencari ridho kedua orang tuanya. Semangat dalam hal yang bisa memberikan manfaat kepada Anda. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Wala ta'jas, dan jangan apa? Ta'jas itu jangan malas. Ya, jangan lemah, jangan malas. Kenapa ya, Ikhwan? Karena sifat malas tidak disukai semua orang, betul enggak? Betul enggak, Ikhwan? Kalau antum malas, suka enggak istri? Enggak suka ya kan? Nah, para ibu-ibu, nah kalau misalkan suami Anda malas, suka enggak? Enggak suka. Ya, abang tuh kerjaannya tidur, tolen. Subhanallah. Habis salat subuh tidur. Nanti sampai jam 10 pagi. Bangun makan. Tidur lagi. Ya Allah. Tidur sampai menjelang zuhur. Habis salat zuhur tidur lagi. Ya salam, ya. Sampai apa? Nah, enggak bangun-bangun, akhirnya wafat. Ya. Nah, jangan seperti itu. Ya, kenapa? Karena orang yang malas tidak disukai oleh siapapun. Seorang suami yang malas tidak disukai oleh istrinya. Istri yang malas, nah, tidak disukai oleh suaminya. Adik itu main HP tolen. Nah, di kamar matak, ya, rumah daan dikamaskan, daan masak, anak daan dimandikan. Subhanallah. Maka wahai para istri, jangan Anda menjadi istri yang malas. Jauhkan, enyahkan sifat malas tersebut. Kenapa? Karena sifat malas tidak disukai banyak orang. Dan bahkan Allah dan Rasulnya tidak menyukai orang yang malas. Dan bahkan Rasulullah, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan daripada sifat malas, ya ikhwan. Terutama jangan kita tidur setelah sholat subuh. Kalau sekali-sekali boleh. Ya, maka Nabi mendoakan apa? Keberkahan bagi umatnya di waktu subuh ini. Ya, subhanallah. Maka kita mulai hari kita dengan semangat. Lihat bagaimana Allah mewajibkan sholat subuh, ya kan? Kaum muslimin. Karena orang Cina protes ya. Umat Islamnya pagi-pagi udah bangun, ya kan? Kaya dak juga. Ya. Mereka tidur bangun siang tapi Allah kasih kekayaan. Ya, itu adalah apa namanya? Istidraj, ya kan?
Allah sengaja mengulur-ngulur azab bagi mereka biar ketika itu Allah berikan timpakan azab kepada mereka, waliyadzubillah. Naam ikhwan, ini dapat kami sampaikan ikhwan. Sebenarnya masih ada materinya, seolah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Ya, maka dapat kami simpulkan adalah pada pokok yang ketiga ini, ya, yakni apa? Harus memiliki tekad yang kuat dalam menuntut ilmu, yakni memiliki semangat yang kuat dalam menuntut ilmu. Maka semangat adalah ya salah satu ya hal yang akan bisa membantu kita dalam menuntut ilmu. Maka semangat ini harus kita latih, ya, harus kita latih. Jangan sampai sifat malas itu senantiasa ada pada diri kita, waliyadzubillah, dan kita berlindung kepada Allah dari sifat malas tersebut. Nah, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan menyampaikan bagaimana kisah para salaf dalam semangat untuk menuntut ilmu dan mempelajari ilmu tersebut. Kita cukupkan sampai di sini. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Maka untuk itu saya mohon ampun kepada Allah. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.